Jadi pura-pura bahasa Arabnya itu pakai kata sandalawas. Sandalawas kayak gitu. Sandalawas itu apa? Mungkin podcast pertama aku Viji Daniel karena dia Kristen. Habib Jafar, saudara-saudara. Oh, ini podcast pertama? Iya, podcast pertama. Podcast pertama Habib Jafar. Yuk apa? Kulturasi keluarga saya tuh ya atas ada patung-patung Buddha, bawah ada patung Tuhan Yesus, di kamar babysitterku sholat, kayak gitu, jadi kayak kurang hidup. Dan kamunya agnostik. Udah dikasih 3 pilihan loh. Jadi gue kan selalu tertarik tuh kalau ada video-video, konten-konten tentang toleransi, tapi disampaikan secara asik, secara santai, apalagi pakai komedi. Dan followers gue tuh udah tahu bahwa gue suka itu, bahkan gue ngajakin followers buat bikin yang begitu-begitu, agar toleransi itu jadi sesuatu yang biasa, agak lagi luar biasa di Habib Indonesia. Yang ngajak ya ternyata. Saya yang ngajak, memang ngajak ke jurang saya. Nah, ketika viral videonya Winona, langsung pada mention gue. Gimana tuh mentionnya? Ya, Bib, lihat ini kayak gitu. Lihat setan wanita ini. Iya. Lihat kelakuan iblis ini, lebih ke iblis sih, bukan setan, enggak. Jadi banyak yang mention. Dan gue tuh di mention gitu kan sering. Tapi ini jumlahnya banyak banget, dan ada yang sampai ngirim via WA. Hah? Bukan linknya lagi. Di-download dulu sama dia, terus dikirim. Jadi dikirim. Awalnya gue gak tertarik kan ketika di-mention di TikTok kan, karena gue gak begitu main TikTok. Nah, ketika dikirim, kenapa ini kan kelihatan walaupun ngeblur lah, ini video yang kayaknya banyak yang di-mention ke gue. Kenapa sampai dikirimi ke WA gitu. Dikirim ke WA. Iya. Waktu itu kebetulan yang ngirim Pak Jokowi lagi. Penting nih berarti. Gak mungkin. Gak mungkin. Saya tidak tertipu, bro. Jadi di-download, ternyata gila. Gue tuh gak nonton sekali. Berkali-kali. Oh, dibedah kayak gitu ya? Iya. Luar biasa, kayak saya merasa aja. terhormat. Ngakak aja tuh sama konten itu. Oh my God. Dan ternyata itu bukan emang konten biasa lu, cuman pembawaannya biasa. Benar. Seperti itu, tapi bukan setiap konten lu ngomongin tentang toleransi kan sebenarnya. Benar. Nah, sebelumnya biar orang ngerti kontennya apa sih? Kontennya tuh sebenarnya aku awal-awal main TikTok itu malah kayak jalan-jalan dan lain-lain. Terus kayak aku tuh kan pengen sebenarnya orang kenal aku lebih banyak lagi kan. Jadi aku tuh mulai cerita tentang keluargaku dulu. Pertamanya adikku, karena adikku tuh bandel. Nah, lama-lama mereka tuh kayak kepo dengan anak-anak yang senakal ini. Bapak ibunya tuh seperti apa. Terus aku cerita, bapakku Buddha, mamaku Kristen. Awalnya babysitter yang Islam belum ku masukin. Viral juga tuh Habib. Oh, itu yang babysitter Muslim belum? Belum. Itu aku tahun lalu aku ceritain ke mereka kan. Oh, tahun lalu bikin konten itu cerita, bahwa Bapak Buddha, iya, Mama Kristen. 20 jutaan view-nya. Yang nonton orang Islam, aku tuh bingung. Iya. Jadi kayak ada yang komen, ini Bapak Buddha, Mama Kristen yang nonton Islam, mau kayak kenapa nonton? Aku bingung. Terus kayak dari situ tuh entah kenapa mereka tanya kayak, terus agamamu apa? Agama adik-adikmu apa? Terus kan ada yang komen kayak, jangan bawa-bawa agama lah. Ya udah, aku gak bawa lagi. Tapi kebetulan emang pas kemarin yang aku ngupload itu kepikiran emang ada cerita lucu di keluargaku. Ya aku bawa lagi lah, kan udah lama kan itu konten juga. Viral banget sih. Viral itu banget. Berapa juta yang nonton? Di TikTokku 20-an juta juga, di Instagram 4 juta, tapi di Dagelan kan download kan. Dagelan 10 juta. Iya, makanya banyak yang re-upload juga kan. Re-upload terus banyak yang download terus di grup-grup WhatsApp. Emang? Iya. Di grup-grup WhatsApp. Aku nggak tahu bagian. Curigaku di grup-grup WhatsApp ya, soalnya temanku tuh nge-share-nya bentuk video ke WhatsApp pribadi. Apa yang mereka kira-kira obrolan di lucu WhatsApp? Aja sih. Kalau menurut aku ya, pertama kontennya lucu. Maksudnya secara umum kontennya lucu karena ceritanya lucu dan cara lu cerita tuh lucu dan kayak natural banget gitu. Iya, emang itu natural. Iya, kayak sambil ngantuk-ngantuk. Iya, gitu. Itu cerita awalnya tuh aku ngonten pas lembur kerja ya guys. Jadi emang itu natural face. Nah,
Dan itu sebenarnya save energy juga ya, kayak setiap hari kalau setiap hari ngonten mukanya kayak gitu kan, saya habis ngonten masih mempunyai energi lebih banyak gitu. Jadi kayak ya udahlah. Itu kalau misal aku capek Habib, misal aku datang ke podcast Habib kondisi capek, mukaku kayak gitu Habib. Cuma ini energi saya lagi terisi. Gitu ya. Berarti tips sukses menjadi konten kreator, ngontenlah saat capek. Dilemis aja say. Jadi ceritanya gimana tuh waktu itu kontennya? Konten yang mana? Yang itu, yang ceritanya. Iya. Ceritanya. Lu ceritain tuh bahwa papaku sama mamaku ini berantem. Nah, aku tuh pengen ngasih mereka konteks bahwa gimana sih kalau semisal kan kalau mama papa misal sama-sama Muslim, sama-sama Kristen, sama-sama Buddha kan udah kelihatan lah ya berantemnya kayak gimana. Aku pengen mereka tahu kalau semisal papa Buddha, mama Kristen tuh kalau tengkar kayak gimana karena gak semua orang tahu kan. Terus kayak ada yang kayak papaku biasanya kemarin tuh emang kebetulan mamaku naruh piring di lantai. Terus kayak papaku marah, itu ngapain piring ditaruh di lantai? Mau dikasih ke dewa tanah kenapa? Kayak gitu. Terus ada juga yang kayak padahal itu naruhnya bukan karena ritual kan, karena ini aja. Ngelesnya gitu. Terus papa diem gitu bingung kayak gitu. Terus kayak papaku tuh suka randomly dia kan Buddha, bahasa roh gitu. Tapi kayak ngomongnya sandal lawas gitu. Jadi triknya orang Kristen yang ini yang salah ya, Habib yang salah. Kalau semisal dia nggak bisa bahasa roh, tapi kan biasanya kalau kelihatan orang Kristen yang bahasa roh lain itu biasanya mereka merasa malu. Jadi pura-pura bahasa rohnya itu pakai kata sandal lawas kayak gitu. Sandal lawas itu apa? Sandal. Oh, sandal lawas. Sandal lawas. Cuma kalau diperkatakan kan kayak bahasa roh. Jangan diomongin Habib. Oh gitu. Iya. Sandal lawas. Ya kayak gitu. Biasanya saya sih jual buku lawas ya. Nah kalau semisal mamaku marah, papaku ngomong gitu, kayak bahasa roh gitu loh, supaya udah diem aja kayak gitu. Terus yang babysitter itu emang dulu adikku kayak kan. Ini dulu kan, berarti mamamu naruh piring. Padahal itu tiga hari yang beda. Terus aku combine jadi satu Habib. Jadi mamamu naruh piring dan mamamu Kristen kan? Kristen. Berarti ketika naruh piring bilang mau dikasih ke dewa tanah, maksudnya karena bapamu Buddha. Iya, papaku Buddha. Oh iya. Di rumahku pas aku kecil di atas itu ada memang patung-patung yang Buddha. Yang di bawah itu mamaku ada patung Tuhan Yesus. Jadi memang punya daerah kekuasaan sendiri-sendiri. Bener. Nah pas kecil aku bingung itu Tuhannya yang mana Habib. Nah terus kan dulu Minggu dibawa gereja, Jumat dibawa papaku ke kelenteng. Nah aku bingung dong, aku tanya Tuhannya yang mana, ya mereka kan nggak, yang ini Tuhannya nggak mungkin. Jadi secara otodidak aku menghitung Tuhannya. Oke, kelenteng 10. Di gereja setahu kan patungnya 1. Di sekolahku yang Katolik Bunda Maria 1. Jadi ada 12 gitu kan. Nah ada suatu saat di kamar ada Tuhan Yesus kan, patung Tuhan Yesus. Ya kan aku gak ngerti itu masih TK atau SD gitu. Aku bawa buah-buahan, karena kebiasaan Buddha kan, aku bawa buah-buahan, aku taruh di depan patung Tuhan Yesus, tungguan ini. So aku pai-pai. Mama aku masuk ke kamar. Ngapain kamu? Pai-pai ke Tuhan Yesus. Apa ini gitu? Kristen kamu itu. Aku bingung banget. Aku di sekolah Katolik juga gitu, aku pai-pai ke Bunda Maria. Pai-pai. Gak tahu. Aku gak sekolah minggu dulu. Iya. Gak tahu. Jadi kayak ya aku pada kecil itu journey mencari. Kalau anak kecil kan nyanyinya makan apa sekarang. Aku kayak Tuhan mana sekarang. Aku gak tahu. Karena gak tahu. Dan memang keduanya gak saling berebut kamu gitu. Gak berebut. Jadi kayak ya udah kamu mau yang mana? Kan aku nggak tahu kan. Terus kayak akhirnya kamu cari sendiri. Aku pernah sempat agnostik sampai kelas 8 SMP. Oh, kelas 8 SMP itu berarti kelas 2 SMP ya? Bukan, sorry, agnostik. Aku menyadari Tuhan. Oh ya, dulu ateis sampai SD karena kan nggak ngerti. Dulu yang sekolah minggu aku nonton Shinchan. Iya. Terus kayak habis SD aku menyadari ada Tuhan. Itu agnostik karena nyari dulu kan, itu sampai SMP. Jadi aku dengan kesadaran penuh memilih agamaku sendiri. Oke. Begitu. Dengan berdaulat.
Iya kan? berdaulat. Enggak, mereka enggak peduli. Ya udah aku pilih sendiri gitu. Iya, pilih sendiri kan. Benar. Bukan warisan kan. Banyak Bukan. orang kan yang agamanya justru warisan. Itu yang sebenarnya menarik sih. Jadi kayak aku dulu kuliah Kristen kan. Jadi sekolahku pernah Katolik, negeri Kristen. Aku pernah mencoba semua. Katolik, negeri, Kristen. Iya. Buddha belum. Buddha nggak ada kayaknya di Bali harus di Bali. Enggak ada di itu Ada ya? di Yayasan Buddha Suci tuh. Kan aku di Banyuwangi, Habib, nggak ada. Oh, dirimu Banyuwangi. Banyuwangi, Oh, aku Bondoso, dekat Iya. 2 jam kan. Cuma Bener. dipisahkan alas baluran anak aja. Jatim ya kak ya. Iya, anak Jatim kita Akamsi kita. Siapa kalau kamu Anak kampung sini. Jadi itu emang apa? Oh, santai di sana ya. Aduh, aku tadi padahal udah sensor dikeluarkan sama Iya, Habib ya. Oke. hantu-hantu. Hantu-hantu. Bahkan KKN kan kalau gak di Bondowoso di Banyuwangi katanya kan. KKN Desa Penari itu. Aku tuh benci banget yang ngeluarin KKN. Jadi takut. Iya, jadi kayak pas aku magang kan KKN keluar. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan magang itu bukan kayak Nana kamu capability-nya apa? Enggak. Kamu KKN itu sungguhan di Banyuwangi. Jadi kayak PR-nya Iya, Banyuwangi iya, gitu, iya. all of Sudden gitu. Sama, sebelum Banyuwangi Bondowoso. Dulu Bondowoso tuh Oh iya. kalau sampai aku sering menyebut diriku itu Jember. Karena kenapa? 2 hal. Pertama, Bondowoso. Bondowoso. Di mana tuh? Di Jawa Timur. Jawa Timur mana? Akhirnya ngejelasin panjang capek. Atau yang kedua, Bondowoso. Oh, yang hantu itu ya? Emang Iya, zaman-zaman awal terkenalnya? YouTube Heeh. itu hantu Bondowoso itu viral banget. Oh. Bahkan kayaknya perkenalan aku dengan YouTube pertama kali itu karena hantu Bondowoso. Pakai HP temanku dulu tuh. Oh, tapi dulu aku kontennya sempat viral gara-gara Banyuwangi juga ngomongin Hantu. Senta. Nah, jadi kayak dulu pas kecil kan rumahku tuh kayak ada terminal gitu kan. Pas aku masuk ke toilet gitu, kalau di Banyuwangi itu unik. Jadi stikernya tulisannya gini, disewakan tuyul 1 jam, 2 jam Serius? kayak gitu. Iya. Terus aku lihat, oh tuyul bisa jam-jaman ya. Nah, Jadi kenapa kayak gak dia ada pakai rental- sendiri ya? Kenapa harus Bener disewain? juga ya. Bener juga. Ya udah pakai sendiri, Yul. Cari Mungkin duit. investasi, pemasukan pasif Habib. Ini passive income. Bayangin dari TK aku ngerti, oh ada tuyul bisa Enggak, tapi itu disewa. serius ada stiker-stiker gitu. Ada stikernya, jadi kayak aku sambil disuapin makan gitu, aku makan hap gitu. Berapaan sih harganya tuyul kayak gitu. Itu pas aku kecil. Dan mungkin ada kualifikasinya ya. Iya mungkin dia Spesialis ngambil duit kertas. bagian rekening. Iya, kalau sekarang mungkin spesialis pay letter, QRIS. warna oranye. gitu. Iya. Mau ngomongin brand tapi gak bisa. Nah, itu apa cerita sebelum selesai tuh. Piring dari ke mana? dewa tanah. Iya, Dewa Tanah. Kata- Oh, kembalinya kata ke ibu Dewa kamu. Tanah tadi Iya. ya. Oke. Terus hari kedua Bapak. Hari kedua Bapak tengkar sama mamaku masalah apa ya? Mereka tuh tengkarnya banyak banget, aku sampai lupa. Yang di konten kamu ceritain yang tuh. di kontenin yang cerita tuh masalah sebentar, saking banyaknya pertengkaran aku lupa. Mari kita lihat Mari kontennya. kita lihat. Biasanya kalau bapakku itu, oh iya, nah kan, jadi saking aku lupanya, aku ngomelin bapakku soalnya panjang kalau dia ngomel. Nah, Iya. terus bapakku tuh gak kuat, jadi ya itu yang dia keluarkan sandalawas Tuhan Yesus aku gak kuat. Jadi kayak udah kayak biar bapakku sadar, ya apa? Tuhanmu Tuhanmu yang ini aku loh. keluhkan. Iya kayak gitu. Aku ngeluh sampai ke Tuhanmu loh. Iya, sampai aku ngomong bahasa roh kayak gitu, Iya. stres banget. Terus kayak mau aku marah sih, bukan malah Iya. tenang, marah. Terus kayak ada juga pertengkaran yang sebenarnya bukan pertengkaran gede, cuma Iya, cuman debat-debat suami istri. debat-debat lah. sama istri. Adik Cuman karena beda agama jadi seru. Ada adikku yang paling kecil itu nakal banget, Habib. Kayak sempet kayak gemes tuh dua sejoli itu bapak ibuku. Terus kayak udah masuk Buddha aja, aku udah nyerah tuh masuk ke gereja. Jadi mamanya justru nyuruh ikut bapak aja, Wah, Buddha. Bapak, udah masuk Buddha aja, masuk kelenteng. Gak usah kamu di gereja lagi. Awalnya kan di gereja. Bapakku gak mau. Repot nih anak kalau Iya. masuk kelenteng. Udah gak usah, kamu masuk Kristen aja. Dewi Kwan Im tindikan gara-gara kamu masuk ke gereja gitu. Itu pas kecil. Apa itu? Babysitterku kan Muslim. Oh, Ya, sebenarnya Muslim. Bapak Ibu masuk Islam aja kalau kayak gitu.
Tapi itu cerita beneran? Ya beneran lah. Oh iya? Kan babysitterku muslim. Aku Enggak, cerita itu terlalu babysitternya berani-beraninya dia ngomong, ya udah muslim aja. soalnya ya, kayak besties gitu loh sama orang tuaku. Dari aku kecil babysitternya. Oh. Dulu aku pas sekolah, jadi kan nakal juga. Jadi dikunciin di kamar sama babysitterku sholat, aku belajar. Jadi kayak dari kecil tuh sempat ikut sholat. Oh gitu. Tapi bukan, wow, tunggu dulu. Iya. Bukan ikut ibadahnya, tapi kayak kusangka tuh dulu senam. Pasti. Yoga gitu ya disangkanya. Iya, kan aku nggak tahu. Ya maksudnya gini ya, otak normalnya orang ya. Aku malas sekali guys. Senam itu kan pakai paling tidak baju yang enteng, kalaupun bukan baju senam. Nggak mungkin pakai mukena. Ya di TK saya sangat-sangat bawah gitu ya, jadi kayak. Oh disangkanya senam. Akhirnya kamu kayak ikut. aku kan mikir di kamar yang terkunci itu karena saya tidak boleh keluar dan saya selalu kabur ketika belajar. Pilihan saya adalah belajar atau melakukan senam tersebut. Di mata dan kepala anak yang sangat polos, bukankah lebih baik senam supaya lebih sehat? Iya. Benar. Jadi yang saya lakukan adalah senam di depan babysitter saya. Terus kan nggak tahu doanya tuh kayaknya kusyuk banget ya. Jadi dia tutup mata pas itu. Kayak gini. Boleh nggak sih? Boleh nggak sih di peragangan gini kan? Gini gitu kan. Mas gini, set, gini. Wah, terus kayak langsung digabung lagi. Oh, jadi ada kamu di depannya? Betul, jadi kayak dari saat situ aku baru mengerti itu sholat bukan senam. Gitu. Jadi kayak saya belajar banyak tentang agama ketika kecil. Ya begitulah. Jadi kulturasi keluarga saya tuh ya atas ada patung-patung Buddha, bawah ada patung Tuhan Yesus, di kamar babysitterku sholat, gitu. Jadi kayak kurang hidup. Dan kamunya agnostik. Udah dikasih 3 pilihan loh. Itu kayak konten di TikTok yang ada 3 pilihan terus kamu ngasih pilihan tambahan gitu, agnostik aja lah. Aku bingung banget sih pas itu guys. Jadi kayak aku gara-gara kayak kan stres ya, anak kecil disuruh milih gak ngerti. Jadi kayak ya udahlah minggu Shinchan aja aku nonton Shinchan, Doraemon. Nah, kayak give up gitu kayak udahlah aku bingung guys, udah kalian ke gereja ke kelenteng udah nonton aja. Aku udah nyerah itu pas itu. Kayak udah capek gitu. Itu babysitter sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi 3 generasi adikku sama. Tapi sekarang aku sebenarnya nggak mau menyebut dia babysitter sih, lebih kayak ke asisten. Betul. Iya. Sekarang kerja sama mamaku masih ya. Sekeluarga ngikut mama. Bahkan udah jadi keluarga biasanya kan? Iya, kayak kalau papaku Palembang. Misal ke Palembang dia dulu pas kecil ikut dibayarin gitu. Iya. Biasanya memang gitu, keluarga Arab keturunan ataupun Chinese keturunan tuh biasanya kan kalau punya babysitter, kalau udah cocok lama, biasanya sampai kemudian kayak kakekku tuh sampai meninggal di rumah kakekku, diurusin sama keluarga kakekku, dimakamin di pemakaman tempat kakekku. Oh iya. Iya. Dan sampai sekarang kalau Lebaran aku masih ziarah ke sana. Oh, sama keluarganya. Iya, mendoakan. Ya, gila sih. Jadi saking emang kayak bahkan udah punya kamar sendiri. Tapi kalau aku nggak bisa, Habib. Kenapa? Kan dikremasi. Emang dia bisa dikremasi? Iya ya. Kalau dikremasi ya kan beda agama itu ya. Jangan dong. Dikremasi. Dulu temanku yang SMA negeri ngomong dia bingung kan, dia kan nggak bisa nolak kan. Hei, tidak seharusnya Anda saya dibeginikan. Pocong bakar. Dulu temen SMA aku pernah ngomongin, aku nggak mau nyontekin pas itu. Terus dia ngomong, apa kuburan kamu sempit? Aku dikremasi biarin deh. Jadi kamu itu yang di negeri, ya, di negeri. Kan negeri mayoritas Muslim. Jadi aku pakai rok pas itu segini, Habib, sama baju sama segini. lengan panjang. Iya. Pakai kerudung juga. Enggak tapi dipakai. Wah, Tuhan Yesus, I'm so sorry. I'm so scared. Enggak, ini emang copot tadi saya berdiri kan. Oke. Kamu ditegur Tuhan Yesus. Wah, I'm so sorry. Tuhan patung lagi yang jatuh. Bukan patung itu, penghargaan. Ya bilang Habib Jafar memakai patung. Jatuh lagi loh. Takut banget. Habib Jafar
menyimpan patung-patung. Viralnya gitu anjir nanti. Bukan aku ya guys. Terus akhirnya dirimu milih agama kapan tuh? Atau tidak pernah sampai sekarang? Ini aja dari menyadari ada Tuhan aja gimana? Menyadari ada Tuhan Iya, kapan? itu panjang loh. Itu SD kelas 4 atau 6. Jadi pas itu aku dibully sama guru sekolahku pas itu. Jadi intinya dulu kan kalau recheck kayak bukan nyontek ngecek kayak nilai berapa tuh kan kadang-kadang tuker buku kan. Ingat gak sih? Iya. Karena gurunya males. Iya, ya kan? kita saling ngoreksi punya teman kita biar fair. Tuh. Nah, buku yang aku koreksi itu bukunya hilang. Padahal aku udah kumpulin dan emang saksi matanya banyak. Jadi sebenarnya bisa ngasih validasi kalau aku tidak nyolong gitu. Cuma lagian buat apa juga nyolong buku kan ya? Ngapain? Mending uang ya kan. Tuyul tadi yang ada warna oranye itu mending pakai itu gitu. Buat apa gitu kan. Cindo banget loh, mending uang. Iya, mending uang. Buku tidak laku gitu kan. Terus kayak guru itu nyangka aku nyolong. Siapa nih yang meriksa gitu. Akhirnya aku ke depan. Selama kayak 2 bulan, sebulan, aku selalu pas pelajaran guru itu tuh disuruh ke depan, Habib. Kayak mana bukunya? Gak ada. Terus kayak sejam lah disuruh standing di situ. Ada sampai kayak detik-detik terakhir tuh bawa gunting. Jadi diginiin tanganku. Ayo, gurunya. Mana bukunya? Yeah. Gak ada, mau gimana lagi? Gitu. Aku gunting loh itu jarinya. Terus gimana nih gak ada gitu. Nah terus desperate banget, aku gak bisa ngomong sama papa mamaku pas itu. Gak tahu kenapa ya. Kenapa gak mau sama papa mamaku? Apa mereka masih tengkar yang tadi masalah agama, aku gak tahu. Cuma aku gak ngomong karena ya mungkin berat buat mereka juga lah ngeliat anaknya nyolong gitu kali. Nah terus pas itu ada di pikiranku pas itu apa aku open tender. Open tender gimana nih? Iya kan ada Buddha kan 10 tadi. Iya. Ada 2. Satu Kristen, satu Katolik. Benar. Aku open tender yang hari pertama aku doa ini yang kira-kira oh iya itu gitu. Nah itu aku masuk agama itu. Tapi aku tidak ingat nama-namanya dewanya bapakku karena kebanyakan. Yang Bunda Maria tuh kayaknya bukan Tuhan deh. Jadi kayak gitu. Nah jadi kayak Tuhan Yesus, tolong banget aku memilih Anda. Minta tolong kayak gitu. Terus kayak hari berikutnya benar-benar. Jadi guru itu udah kayak ngomong, pokoknya sampai besok bukunya nggak ada. Awas kamu. Aku udah mau nangis. Aku tuh doa nangis. Tuhan ini kalau benar-benar Tuhan ada, minta tolong gitu kan. Besoknya aku tuh takut banget itu SD. Aduh banget, Tuhan suruh nyariin buku doang sama dia. Besoknya, bukan besoknya, minggu itulah pokoknya, guru tuh datang. Terus kayak orang yang bukunya nggak ada itu tiba-tiba datang. Pak, ini loh, bukunya ini. Loh, dapat dari mana ini? Dari laboratorium. Jadi ternyata guru itu pas ngecek bukunya, dia kan ngangkat nih. Bukunya tuh ketinggalan. Oh, karena di paling bawah. Iya. Jadi guru tuh bahkan nggak minta maaf, cuma kayak nggak takut di situ kan, kayak malu gitu kayak oke. Ya udah kayak oh ada sungguhan. Oke, gitu. Oke, nice deal gitu. Jadi, gitu. Ya, itu dari situ aku percaya ada Tuhan. Ada terus, Tuhan dulu tuh. Ada Tuhan. Tapi kayak aku udah condong ke Kristen sebenarnya. Karena lo menganggap itu doanya ke Yesus dan kemudian akhirnya masalahnya selesai. Bener, kayak oh beneran ada ya ternyata kalau doa beneran dikabulin. Soalnya nggak make sense. Iya, tapi kan kalau di Islam tuh di Quran tuh diceritain gitu juga. Maksudnya kalau lu nggak percaya Tuhan, nanti ketika lu misalnya ada di tengah laut diombang-ombingkan ombak dan perahu lu hancur, lu tinggal sendiri gak ada apa lagi, pasti lu akan berpikir ada zat yang lu berharap sebagai harapan terakhir bahwa dia akan menyelamatkan lu gitu. Benar, karena manusia pada akhirnya terbatas kan. Iya, pada akhirnya kan selalu butuh sandaran kan. Benar. Kalau punya ibu nyandar ke ibu, nggak punya ibu nyandar ke siapa gitu. Ujung-ujungnya sandaran terakhirnya kan pasti zat itu. Benar, dan itu spesifik loh. Benar-benar pas aku doa, minggu itu kayak buku itu ketemu gitu. Maksudnya kan bisa hari terakhir kan itu hari kan? terakhir udah hari penentuan
Iya, gitu makanya. kan. Pakai gunting tapi kayak gitu. Cuma kayak makanya dari situ aku percaya. Terus kayak Itu percaya Tuhan dulu, nggak Kristen tapi. percaya Tuhan yang di Kristen tapi tetap karena bandel masih nonton Shinchan. Nggak ke gereja. Nggak ke gereja. Tapi udah Kristen. Anggapannya kayak udah dibayarin Tuhan tapi gak ada. Iya. Hianat. Iya, Nat. Musrik Yudas Iskariot. Iya. Yudis kamu. Berarti, tapi itu udah dibaptis? Belum lah. Oh, belum itu? Kan aku baru gereja SMP, baru dibaptis SMA. Oh. Nakal banget aku. Iya. Nakal banget guys, jangan ditiru ya guys. Jadi SMP baru tuh ke gereja? SMP tuh diajak teman. Jadi kayak pas itu kayak ngerasa ngapain ke gereja gitu sih sebenarnya. Karena kan gini, aku mikir gini. Kalau doa aja Tuhan udah jawab, terus kayak bisa ngobrol lewat doa, ngapain gereja ya? Gitu mikirnya. Oh gitu, bisa ngobrol di mana aja. Iya, terus ternyata pas SMP itu dibawa teman kan. Awalnya nggak mau. Terus kayak, enggak kok nggak gereja. Tampak depannya tuh rumah, Habib. Iya. Pas masuk, gereja ini. Sialan. Ini di Banyuwangi nih? Di Banyuwangi. Terus emang gerejanya tapi comfy kecil gitu loh. Iya. Jadi kayak pas aku masuk tuh komunitas kecil gitu. Terus kayak kalau Nyanyi-nyanyi lah. iya, kalau Kristen kan kalau hari Kamis kan ada kayak komunitas sel namanya. Jadi itu kayak dengerin sharing. Menarik ya dengerin orang sharing tentang kayak pergumulannya mereka atau apa. Jadi kayak aku dengerin, oh pentingnya gereja itu ya. Gitu baru sadar SMP. Seperti psikolog akhirnya. Iya, jadi kayak aku dengerin, oh gitu. Soalnya kayak agak aneh nih kalau misal anak-anak Kristen yang biasa yang dari lahir, kamu Kristen gitu. Udah mulus tuh jalannya, Habib. Iya. Kalau aku tuh kayak Berkelok kayak pas kan ada perayaan kok perayaan sih, hari dimana Tuhan Yesus itu meninggal terus bangkit lagi kan. Terus itu kan dua-duanya di gereja kan. Pas Tuhan Yesus meninggal aku pakai baju merah, Habib. Aku nggak tahu itu harinya Tuhan Yesus meninggal. Padahal itu hari duka. Seharusnya hitam atau gelap lah ya. Benar. Jadi masuk. Kalau merah Imlek dong. Imlek bahagia. Iya. Terus kayak pas masuk, Nana, kamu kok pakai baju merah? Kenapa emang kok semua pakai hitam? Tuhan Yesus meninggal hari ini, Nana. Kenapa Tuhan Yesus meninggal gitu? Terus kan gerejanya dua hari atau aku lupa 2 hari atau 3 hari setelahnya kan terus gereja lagi kan. Belajar dari kesalahan, aku pakai baju hitam. Semua pakai baju merah. Ini kenapa pakai baju merah? Bangkit. Oh, cepet ya bangkitnya ya. Terus kayak selalu salah kostum. Gak salah kostum, Kak. Itu ya teman-teman kayak Kristen gunanya belajar Alkitab dan sekolah minggu. Tidak seperti saya. Saya cuma tapi emang ini sih kayak itu pas banget kayak omongan temen tuh seringkali lebih didengar daripada omongan guru atau orang tua kan. Benar. Aku tuh dulu kalau udah bandel banget, orang tuaku manggil temanku, jadi negor atau ngasih masukan ke aku lewat temanku, bilangin tuh si Hussein begini. Ya soalnya kayak ngerasa lebih setara. Nggak gitu digurui. Nggak digurui. Kalau orang tua tuh kayak ditua gitu. Iya. Nggak ya maaf papa, I love you so much. Terus gitu. Berarti itu mulai Kristen tuh? Iya. Udah mulai tertarik lah ya dari SMP. sharing-sharing. Tapi kayak sempet. Berarti aku perlu bikin sharing-sharing juga di masjid ya? Wah takut banget ya. Dari mulut Anda saja. Kalau dari saya haram nanti hukumnya kakak. Terus masih nggak ada sharing-sharing kan ada rohis gitu nggak sih? Iya. Tahu tuh di sekolah. Ada. Iya. Aku dulu pas sekolah negeri. Seharusnya kamu sharing-sharingnya ke masjid. Takut banget. Tapi pas dulu sekolah negeri, aku tuh diajak ini nongkrongnya di masjid. Jadi iya nggak sih yang agak kecilan tuh masjid ya? Oh musola. Oh musola, iya di musola. Jadi diajak temanku yang muslim, ayo nongkrong. Kemana? Musola. Bentar. Kenapa diajak ke musola? Adem di situ. Masa sekali diajak ke situ kan? Anginnya enak ya di musola. Emang. Enak, adem gitu. Gak tahu tuh. Tehnya tuh adem gitu. Itu kalau ada konten-konten yang menyejukkan di medsos, pasti kan orang-orang tuh bilangnya ubin masjid. Oh gitu. Karena nggak tahu ya, ubin masjid, ubin musola, itu selalu adem. Kalau curigaku ya,
Ventilasi. Karena memang Islam kan agama yang benar ya. Wow. Enggak. I'm sorry, Jesus Christ. Enggak. Jadi kalau curigaku karena kan biasanya rumah ibadah tuh kayak masjid tuh kan ventilasinya banyak banget. Sekeliling tuh ventilasi Iya, kan. benar. Baik itu Volume jendela banyak maupun banget. pintu karena kan tempat keluar masuknya orang dalam skala yang gede. Dan biasanya tehelnya, lantainya itu kalau nggak tehel kan marmer. Jadi emang marmer ya? iya emang dingin. Tehel tahu tehel kan? Zaman dulu tuh tehel tuh enak tuh dingin kalau tehel tuh. Apalagi pas itu sekolahku naruh wifi-nya di situ pusatnya. Oh. Jadi mau nggak mau ke situ. Apa itu triknya ya? Iya, jadi awalnya tersambung dengan internet, lama-lama tersambung dengan Tuhan. Untungnya pas itu saya udah beli kuota, Beb, jadi nggak bisa. Sayang sekali ada gagal, bugur-bugur. Jadi gitu. Iya, jadi pas itu teman-teman yang Kristen kalau mau tidur pas jam kosong gitu ke masjid ya. Iya, Ke musola, kita tidur di situ. Adem guys, enak, disarankan. mantap, emang. Aku dulu pas nyantri suka tidur di masjid. Oh gitu. Iya, jadi Kenapa dari nggak sholat di- oh, nggak subuh. bisa ya? Iya. Enggak, dari sholat subuh kan harus ke asrama lagi lumayan kan 300 meter. Jadi I suka see. tidur di sana dan tidurnya duduk. Oh. Itu udah punya skill lah. Wah. Kalau orang-orang pesantren duduk tuh iya. gini berarti. Duduk gini terus ininya jatuh. Kepalanya ditaruh di lantai. Oke. Memang ada. Tapi emang kalau di situ nggak disediain ini ya, nggak disediain bantal. Iya, tempat duduk gak ada. Kalau gereja kan tempat Iya. duduk ya. Terus di depannya kan Iya. ada kayak Kalau- bantalan buat Benar. kalau begini ya. Itu kalau Katolik sih lebih Oh, itu tepatnya. Katolik ya? Iya, kalau Katolik. Kalau Kristen biasanya udah kursi. Oh, udah kursi. Di depannya Iya. nggak usah, nggak ada Nggak usah, prosesi. nggak ada. Oh, tapi tergantung gerejanya juga. Oh, tergantung Banyak gerejanya juga. aliran, iya. Emang memulitkan. Saya sampai sekarang masih belum memahami secara penuh ya gereja-gereja alirannya seperti Kalau di Islam satu. wow, satu saja. Wah, takut. Apa itu? Udah Apa cium bahasa? dong, udah beda namanya. Apa ini apa? Sandalawas. Aku tuh nyangka awalnya kayak mungkin podcast pertama aku VJ Daniel karena dia Kristen. Habib Jafar, saudara-saudara. Oh, ini podcast pertama? Iya, podcast pertama. Podcast pertama Habib Jafar. Yuk. Yuk apa? Bisa. Wah ini kayak perlu ku kenalkan sama babysitter aku. Satu vibe. Siapa saudara-saudara. nama babysitter kamu? Mbak Ria namanya. Oh, Mbak Ria. Ria, Oh. iya. Nama panjangnya Maria, jangan-jangan. Iya kan? Kok kirain nama-nama yang Suaminya Islam namanya nih? Yusuf. Oh. Bukan. Oh, enggak. Bukan. Kirain. Takut banget. Kirain. Allah, Enggak. Ustaz. Kirain Tapi di Islam Maria ada mungkin ya nama Oh, di Islam panjangnya. ada Maria. Ada Sayyidah Maryam, ibunda Nabi Isa. Oh, aku pikir Jadi Bunda Maria, jadi maksudnya. banyak orang Islam yang namanya Maryam, apalagi orang Arab tuh banyak. Mariam. Maryam. Oh, aku pikir Maria tadi. Ya, kalau di Kristen Maria kan. Oh, di Islam Maria. Iya. Baru tahu. Oke. Nah, Wah, semakin mengerti saya. ya Takut semakin banget, ya Allah, ya Allah. Iya kan seharusnya yang pertama podcast sama kamu kan iya ya. Iya, kenapa Anda Pendeta, ya? Kenapa Gereja Anda Daniel, terus apa? Iya pokoknya yang Kristen-Kristen. Kenapa Kristen Minimal yang lebih Buddha lah kan. Bahkan yang nonton konten aku tuh sedikit yang Kristen lebih banyak yang Islam. Kenapa? Iya. Minimal kamu sama Bante Dira tuh. Apa tadi dah? Buddha kan. Oh, Sama kayak aku pernah dimasukin ayahmu. ke Instagram kayak komunitas Buddha, padahal aku Kristen. Maksudnya sekarang ini dimasukin. Jadi dulu aku pernah ngonten juga pas ini aneh banget dulu konten sebentar. Ada beberapa konten agama, cuma yang Buddha itu aku pas itu takut karena pas itu almarhum kakek aku yang dari papa tuh meninggal. Mamaku harus datang kan. Nah, masalahnya profesi kalau agama Buddha itu kan agak beda tuh budaya pemakaman daripada yang Kristen. Agak takut gitu. Jadi aku tuh Karena bedanya itu. Ya, aku sharing ke TikTok. Aku takut kalau semisal mamaku sama mertuaku mamaku sama mertuaku belum ada guys. Iya. Mamaku sama mama mertuanya itu ketemu alias nenekku itu ketemu terus kayak mereka tengkar gitu. Oh, ini Bunda Kuan Im. Terus kayak ibu mertuanya ngomong, "Oh, ini
Dewi Kayak konten Maria, kayak TikTok sih gitu. jadi ini. Dewi Maria Iya, kayak gitu. gitu. Nah terus itu orang lihat lucu, terus masuk ke komunitas Buddha, disangka aku orang Buddha. Jadi di TikTok itu sebenarnya sekarang mempertanyakan agama saya. Kayak kemarin pas yang view-nya yang gede itu Habib, ada yang tanya, jadi kakak ini sebenarnya agamanya apa? Ada yang komen lagi di bawah, sesuai mood kakaknya. Soalnya aku masih ke kelenteng kan. Sampai sekarang Orang Chinese masih ke kelenteng. ke Kelenteng karena Kalau itu kayak Imlek. rumah budaya aja juga ya, Iya. bukan cuman rumah ibadah ya. Jadi bayangin dulu itu. Karena kan Kelenteng tuh kadang dimasukin orang apa Konghucu, Benar. Buddha kan kadang juga. agnostik, ateis. Kemudian semua orang Tao juga, orang Taoisme. tahu. Oh iya. Iya, karena dulu kan belum dibagi-bagi di zaman Benar. beberapa tahun yang lalu. Di Banyuwangi sebelum itu reformasi kelenteng, khususnya. kelenteng yang mengadopsi 3 agama jadi satu itu. Tiga jadi satu itu. Iya, jadi di Banyuwangi itu kelenteng yang kebetulan papaku di situ, itu tiga Taoisme, Buddha sama Konghucu. Itu jadi satu di situ. Jadi memang banyak Dan jenisnya. rata-rata Chinese itu. Dan aku tuh sebenarnya ke kelenteng lagi bukan gara-gara bapakku. Dulu ada kayak guru bahasa Mandarin lah. Dia melakukan perekrutan karena Buddha di Banyuwangi sedikit. Nah, sabar. Terus kayak ulang tahun kelenteng kan. Gak ada orangnya kan, gak ada Buddhanya kan. Yang dia lakukan adalah merekrut cindo-cindo di sekolah. Jadi kayak dilihat, oh cindo nih. Dari mana ngelihat cindo? Muka. Sipit Mata, gitu ya kan. Nama Tiffany, Valentino. Oh gitu, iya, gitu. nama-nama cindo tuh. Nama Cindo. Sama kan dia ngajar Mandarin juga kan, pasti tahu kan ada nama Mandarinnya. Nama Tionghoa. Jadi kayak Nana datang deh. Jadi itu ada suatu era di mana ini menarik. Pagi-pagi teman aku dan teman-teman gereja, dulu aku pernah sekolah minggu sekali doang. Itu sekolah minggu ke gereja, terus kan salaman kan sama kakak sekolah minggu. Kalian habis ini kemana? Ke kelenteng gitu, jadi ke kelenteng semua gitu. Jadi kayak begitu, memang Cindo seperti itu. Tapi itu mungkin shock ke orang yang non Chinese ya, kayak baru paham gitu. Banyak yang baru paham. Iya pasti. Kayak disangkanya kalau ke kelenteng Buddha gitu, enggak padahal. Kayak sama kayak Imlek itu kan juga perayaan kebudayaan kan. Bukan berarti Buddha. Iya. Di Palembang tuh Imlek kayak Ramadan. Tahun baru. Iya, tahun baru. Enggak, kayak ini apa? Tahun baru Hijriah kalau di Islam. Iya, jadi kayak rame banget sih pas itu. Bahkan kayak ada ajang perjodohan juga setahu di situ. Iya memang. Kalau komunitas yang eksklusif, kayak keturunan Arab, momentum perjodohannya itu kan di acara pernikahan. Oh iya ya, baru tahu. Di acara kematian, di acara perayaan. Kematian. Iya pokoknya tempat mereka berkumpul itu dijadikan. Dan biasanya ibunya nyarikan untuk anak laki-lakinya atau ayahnya nyarikan untuk anak perempuannya. Misal ibunya meninggal. Anakku ganteng banget anakku. Bukan gimana? Enggak, itu kan yang datang untuk ngelayat aja. Yang ngelayat kan enggak seberduka itu. Ya dia hanya mendoakan, setelah itu wah, ada yang cantik. Justru itu pas karena kan biasanya di acara duka enggak dandan orang-orang. Jadi kelihatan jadi, oh ini beneran cantik nih, karena tanpa dandan aja cantik. Oke. Tapi dulu aku sempat pas kakekku meninggal di acara melayat, emang AI-nya gitu. Nih, kamu jomblo nih, kakek saya meninggal loh. Iya. Wow, tidak ada toleransi. Ya. Tapi nggak tahu kalau di Kristen mungkin dia ini ya dan tetap dandan kan? Karena kan jenazahnya aja dandan kan? Tetap dandan. Iya, jenazahnya aja dandan di dandan. Iya kan, pakai jas. Tapi kalau yang Palembang, yang papaku Buddha dikremasi. Jadi, apa hubungannya sama dandan? Gak ada ya? Iya, gak ada. Dikremasi berarti pakai sampo dong? Kerawasan. Dari jokes. Oh my god. Tapi ya kalau Chinese tetap make up sih. Tapi gak pernah ngeliatin juga lagi kalau orang-orang Cindo make up apa enggak. Tapi yang aku kaget sampai di Jakarta, nggak tahu ya, tapi kalau di Banyuwangi itu Cindo kalau pemakaman ini kayak disediain makan. Sama ya? Muslim kalau di kampungku juga disediain. Ya minimal kopi sama sama jajan-jajan gitu. Tapi kalau yang kaya ya dia ngasih makan.
Kalau kayak kasih, Ya kayak rawon gitu. Kalau Cindo tuh rata-rata kasih makan. Jadi kayak misal disewain gerobak sate makan. Nggak sampai segitunya. Oh iya sungguh. Maka sampai waffle-waffle gitu. Iya. Kayak pernikahan dong. Makanya aku agak shock pas di Jakarta kan. Aku tanya kayak udah makan Ini nggak ada belum? makannya ya? Bukan itu, tidak ya kawan-kawan, tidak gitu. Terus orang tua beda agama tuh emang bener-bener memaksa anaknya untuk akhirnya memilih agamanya, atau justru menurutmu lebih potensial akhirnya gak usah beragama deh sekalian? Malah dibiarin aja kalau menurutku. Biar anaknya karena gini. Ya enggak, dari si anak. Dari si dari si anak. Akhirnya si anak nih jadi pengen akhirnya ngeriset tentang mana nih agama yang gua harus pilih, atau malah biarin gitu ya. Nggak usah udah. Nggak usah. Aku awal-awal yang terakhir itu. Ya, yang tapi agnostik akhirnya kan. Kayak ya tadi balik lagi ke yang Habib Jafar bilang gitu, mau nggak mau tuh kayak menurutku sendiri itu pasti ada titik poin di mana orang ngerasa kayak butuh Tuhan, itu satu. Kedua, mau nggak mau dia harus, menurutku pasti ada perjalanan mencarinya. Mau nanti akhirnya mungkin ateis agnostik ya, tapi pasti ada di pikiran dia itu untuk nyari dulu. Karena Indonesia kan dasarnya sangat dasar beragama. agama. Iya. KTP aja sebelum 17 tahun dia harus decide kan agamanya apa. Kalau ateis agnostik gimana? Masih kayak dia pasti ada pikiran lah. Kalau misal seenggaknya di KTP apa? Iya. Seenggaknya secara administratif dia lebih dekat kemana gitu. Menariknya atau itu yang menurut dia paling enak gitu. Menariknya itu di Indonesia tuh diwajibkan, jadi mau nggak mau harus nyari. Gitu kalau menurutku ya. Iya. Berarti kalau agnostik ateis paling enak Islam dong. Kenapa seperti itu? Yang jadi mayoritas ya. Oh iya benar juga. Cuma resikonya gede kalau Islam. Apa tuh? Ya kan dia harus setiap hari sholat. Terus kayak artinya kalau dia nggak sholat, KTP-nya Islam tapi kok nggak sholat. Apalagi Kalau Kristen kan cuma minggu doang. Iya. Cuman ganggu kita nonton Shinchan tuh. Aku pernah pas dulu hari Minggu tuh depannya musola apa masjid yang ada toanya tuh apa Habib? Semua ada. Semua ada lah. Ada toa aja lah, bukan buat azan itu. Musola. Terus kayak jadi pas khotbah tuh musolanya bunyi Habib. Jadi kita dengerin, tapi nggak benci, cuma kayak adatnya di gerejaku pas lagi khotbah musolanya bunyi. Jadi kayak ya udah back soundnya ya seperti itu kayak. Iya. Lucu sih Indonesia. Iya Indonesia jadi lucu banget. Aku kan punya program tuh OTW. Jadi itu keliling-keliling ngelihat jejak-jejak toleransi di Indonesia tuh. Ya salah satunya banyak banget di Indonesia itu gereja sama masjid sampingan, tapi santai aja. Bahkan ada masjid sampingan sama penjual gorengan babi. Di Surabaya tuh, di Surabaya. Oh iya. Iya. Terus mereka kong kali kongnya gimana? Enggak, akhirnya mereka jalan sendiri-sendiri dan saling menghormati. Jadi aku pas ke sana, itu kan wajah saya kan sangat Islam ya. Tidak mungkin orang ini bukan Islam kan, tidak mungkin kan. Jadi enci-encinya dia Cindo gitu. Nah, encinya bilang, ini babi loh, ini haram loh. Dia bahkan bilang haram. Soalnya kalau secara pemeliharaan, kenapa ngomongin babi ya? Apa karena saya haram gitu ya? Babi itu melahirkan anaknya lebih cepat daripada hewan ternak kayak sapi gitu. Jadi kayak emang lebih murah kalau di Cina dan lain-lain. Ya. Cuman di Indonesia kan emang susah mendapatkannya. Benar, jadi mahal. Iya, jadi mahal. Siapa yang dudukkan di situ? Cina lagi. Pedagang babi. Pedagang babi ya. Peternak babi. Semua untuk Cina. Bisa dikata kayak wow saya Cina Indonesia kawan. Tapi saya tahu kenapa Winona semangat ngomongin makanan, karena kan mau jadi master chef nanti. Wow, topiknya sampai sini. Aku kemarin ngejokes itu mereka ngomong kayak, kan anak lucu deh masuk master chef deh. Aku sampai bingung apa urusan master. Oh ya itu ya, gila. Keren kali guys, keren. Aku gak bisa berkata-kata lagi, keren. Iya. Dan akhirnya sekarang Kristen udah. Tapi bener lagi, maksudnya kayak mamaku chef. Mamamu chef? Jualan juga? Iya makanan. Iya, makanan babi. Enggak ya, restoran mamaku halal teman-teman. Oh iya? Iya halal. Jadi kita kalau misal makan babi nggak boleh di rumah.
Oh. Jadi kayak Di kita ke restoran. restoran luar gitu Iya, ya. Emang kalau di Banyuwangi kan ada Bali Village-nya kan. Bali Depan Village. bandara itu ada ada kampung Bali gitu, Habib. Jangan kamu membayangkan seolah-olah saya orang Banyuwangi depan bandara. Nggak tahu saya, bandaranya juga saya nggak tahu. Oh enggak, bahkan baru tahu ya ada bandara. Nggak tahu, pernah turun di sana sekali. Oh gitu. Tapi ATR kan kalau nggak salah. Iya. Kalau dari Surabaya itu ATR. Dan Banyuwangi itu keren banget. Gila. Iya. Feelingku gak enak. Enggak. Banyuwangi itu keren banget. Menurut gue ya, salah satu destinasi wisata yang perlu kita datangin itu Banyuwangi. Benar. Setelah dipimpin Pak Azwar Anas waktu itu kan. Iya benar. Itu harus diakui bahwa itu dibangun dan bagus tempat-tempatnya. Hotel-hotelnya, pantai-pantainya. Benar. Padahal Bondowoso sama Banyuwangi perebutan Gunung Ijen tuh ya. Iya. Dan Banyuwangi kan ini nyebar kaos I Love Banyuwangi di Ijen yang di Bondowoso tuh kan. Kalau lu naik Ijen tuh bisa dari Banyuwangi, bisa dari Bondowoso. Tapi setahu gua puncaknya itu katanya milik Bondowoso secara administratif. Cuman Banyuwangi lebih aware lah secara wisata, lebih digaungkan dan bagi-bagi apa kaos sampai ke daerah yang Bondowoso, sehingga orang tuh yang di Bondowoso I love Banyuwangi. Enggak. Dan memang karena itu daerah Madura swasta ya, jadi aneh tuh. Bayangin, lu cari ya di berbagai gunung di Indonesia, kayaknya gue bukan orang gunung, nggak ada orang naik gunung itu pakai gerobak yang buat ngangkut batu bata atau pasir tuh, tinggal sorong yang itu. Jadi lu bisa bayar berapa ratus ribu, tinggal lu duduk di gerobak itu, jadi duduk gini, terus nyampe ke puncak Ijen. Ada yang dorongin. Nah, kenapa ada kerjaan itu? Karena lagi-lagi tambang belerang itu betul-betul mengerikan kan, kerjanya bahaya dan harganya murah. Jadi daripada gue capek angkut belerang, mending gue ngangkut orang aja. Angkut turis-turis. Karena kan rata-rata orang belerang itu kan ngangkutnya gini. Dan ininya geser loh. Masuk ke paru-paru juga. Bahkan ada satu majalah luar negeri yang menyebut itu sebagai pekerjaan terakhir di muka bumi. Oh iya ya. Iya. Karena paling mengerikan. Ekstrim karena sih. Punggungnya sampai geser. Karena dia sekali naik turun itu bawa 80 kilo belerang di punggungnya, dan sehari dia harus 2 kali untuk hidup sehari itu. Jadi itu sebelum proses gerobak turis itu memang yang rame di Banyuwangi itu sih belerangnya. Sampai fotografer pasti di Banyuwangi yang human photoshoot itu fotonya orang yang belerang itu. Betul. Dan memang kalau Ijen tuh bagus karena salah satu dari 2 yang ada di dunia, yaitu Blue Fire. Iya, Blue Fire. Iya kan, Blue Fire. Benar, walaupun di Kompor juga ada Blue Fire, tapi yang di sini dari alam, teman-teman. Iya, itu gitu. Jokes Cindo dan Arab Indonesia itu sama tuh. Masa? Iya, jadi temanku itu, aku pernah mau naik kan ke Ijen, udah naik sampai atas, ternyata kan harus turun lagi kalau mau lihat Blue Fire. Dan akhirnya nggak jadi, besok aja deh. Akhirnya besok dia bangun, itu harus tengah malam kalau mau lihat Blue Fire naik. Gitu. Atau subuh pagi banget. Iya, teman-teman udah bangun, ayo kita naik. Terus kata satu temen pergi ke Kompor, blank, mau lihat Blue Fire lu, nih Blue Fire, udah tidur lagi kata dia, jangan menyiksa diri. Capek, iya capek. Aku sendiri belum lihat Blue Fire. Aku udah. Gak kuat. Aku 2 kali naik, sekali lihat Blue Fire, dan itu bahaya karena kalau kena kepulan asapnya bisa mati. Oke, terus matanya itu kan harus pakai ini. Ini ya kalau orang yang ngambil belerang itu kain dibasahin, kayak kain handuk dibasahin, terus dimakan gitu, ditaruh di mulutnya. Oh, I see, agak bahaya ya. Iya, emang dan banyak turis-turis Australia yang bela-belain ke Bondowoso bukan Banyuwangi untuk lihat Blue Fire tuh. Tapi turunnya di Banyuwangi kan? Turunnya di Banyuwangi. Naik Bondowoso, turun Banyuwangi. Iya, turun Banyuwangi karena nginepnya di Banyuwangi dan kemudian dia ke Bali, nyebrang ke Bali. Iya kan? Yang diuntungkan semua orang Bali. Iya, jadi gitu. Jadi memang apa? Cuma transit. Ya itu indah lah, Banyuwangi itu. Benar.
benar. Keren sih Banyuwangi. Aku ngomong cuma transit, Habib ngomong itu indah. Oke, indah Habib. Iya, enggak. Banyak destinasinya. Benar. Coba deh lo explore Banyuwangi itu ini. Karena yang nggak kalian tahu sebenarnya konten ini dipersembahkan oleh Banyuwangi. Halo Banyuwangi, bukan halo Banyuwangi. Enggak. Oke, wah jadi gitu ya. Iya. Seru ada inilah. Gua emang pengen dapetin ini aja sih, dapetin cerita tentang bagaimana orang yang karena kompleks. Hindu, Yes. ada Buddha, Yes. ada Kristen, ada Islam kan. Iya. Aku cuma belum pernah ketemu orang Hindu kayaknya di keluargaku. Tinggal Belum kayak ada. Pokemon gitu. Keluarga Belum. Hindu belum ada. Iya. Konghucu ada dong pasti kan, karena Konghucu. Cindo kan. Iya benar ada. Tapi lebih ke soalnya kelentengnya papaku kan ngumpul Taoisme, Iya, Konghucu semua. dan lain-lain. Tinggal Buddha, Hindu ya. aja. Hindu aku ada teman di SMA negeri. Tapi masuk ke gini, Cindo itu jarang masuk sekolah negeri Habib. Jadi Karena dibully. langsung diem. Iya, sama kan kayaknya. Arab juga gitu. Ah masa sih? Iya, gua kan pindah dari SMA negeri kelas 1 gua gak kuat karena dibully. Oh gitu. Iya. Dibulinya gimana kalau Arab Habib? Kalau Cina kan sipit gitu. Arab biasanya kambing. Kenapa kamu? Karena suka makan kambing dan rambutnya keriting kayak domba. Kan domba sama kambing beda. Iya, domba maksudnya. Oh gitu. Kalau di kampungku kan domba sama kambing sama aja. Ya udah kambing lah pokoknya itu. Oh. Nah, terus yang kedua Menarik. Arab gitu. Oh, Saya gitu. nggak tersinggung dibilang Arab karena saya memang orang keturunan Arab. Cuma Iya. ngambil suaranya itu jangan dari perut. Ini Arab. Jadi kayak nadanya yang nyinggung tuh. Oh, Arab tuh juga dibully ya di Indonesia ya? Aku pikir karena mayoritas tuh. Enggak, dibully. maksudnya bukan di Indonesia, di kalangan anak-anak kecil lah. Ya. Iya. Karena kan ya pokoknya semua perbedaan itu kan rawan bullying kalau di sekolah. Kayak kalau lo punya, Benar. mohon maaf, permasalahan mental, kalau lo punya Iya. disabilitas fisik, kalau lo punya warna kulit yang terlalu mencolok, entah Benar. hitamnya atau putihnya kan. Benar. Karena bukan cuma hitam loh yang dibully. Temanku itu ada yang dibully karena terlalu putih. Padahal dia bukan Chinese. Dibilangnya mayat. Karena putih banget kan. Hei mayat, dipanggilnya mayat. Ya ampun. Terus dia balas apa? Dia ya, namanya dibully gak bisa ngapa-ngapain kan. Aku kalau dulu dibully aku balas. Balasnya apa? Aku Cindo gitu kayak misalnya ya. Hei Cindo. Enggak, aku dibully bukan Emang gitu. Hei Cindo lu kikir banget. Biarin besok jadi kaya, lu besok jadi pegawai deh gitu. Bodoh amat, yang penting aku menang. Dan ternyata dia jadi gak jadi pegawai. Iya, aku jadi pegawai, guys. Jadi siapa yang nuduh-nuduh tuduhan itu kembali ke dirinya sendiri ya. Benar. Tapi dulu kayak intinya kalau dibully itu guys tidak boleh ngikut kayak iya nggak sih? Iya, Kadang-kadang jangan. Ya, tapi lo harus ini sih kayak ngelapor aja sih, bukan ngebales sendiri. Karena kalau ngebales sendiri juga ngebahayain buat diri lo. Iya sih. Apalagi dan bullyingnya orang bisa lain. banyak gitu ya. Iya kan. Iya. Karena kan kita beda sendiri. Ya kita biasanya bisa menang sih kalau dari belakang tuh. Gimana tuh Itu maksudnya? diajarin temanku. Jadi aku tuh kan satu-satunya di SMA negeri tuh. Oh, gitu. Temanku di SMA negeri juga tapi ngumpul. Oh. Cuma yang aku nih sekolahnya tuh unggulan. Wah, Karena kan saya lumayan. Wah, ini roket ya. Iya, keren banget Habib. Iya, saya lumayan itu. Saya dulu Lumayan apa nih? lebih ke cerdas. Oke. Enggak. Jadi gue tuh sendiri di SMA itu. Terus teman-temanku bilang, lu gak apa-apa kalah di depan kalau dibully. Tapi jangan sampai kalah di belakang. Jadi begitu dia balik, lu tendang punggungnya gitu kan. Jadi kayak Lebih gitu. parah daripada aku. Iya, itu yang tentu negatif. Menurutku paling pas tuh kalau dibully ya pilihannya dua sih. Lapor. Lo memitigasi dengan lapor atau kalau enggak ya udah cabut. Lapor Karena kan pilihan orang tua sekolah. atau lapor guru ya? Iya, lapor guru atau orang tua. Kalau guru gak nerima, orang tua. Dan orang tua biasanya kan kalau ya emang udah gak bisa dipindahin. Benar.
Tapi untungnya pas itu bullyingnya mereka tuh nggak sadar sebenarnya bully, cuma kayak jokes aja. Iya. Benar. Dan itu biasanya Namanya turun anak-anak. temurun kan? Iya benar. Turun temurun. Biasanya kita itu Perangkatan. iya udah Benar. di angkatan sebelumnya ada Cindo atau Arab dan kemudian ceng-cengannya itu dan itu ya tentu salah ya, tapi salahnya itu di sistem pendidikannya bukan di anaknya. Kalau anaknya kan Nggak tahu. ya harus dikasih tahu dong, harus diajari. Tapi memang Oke. Tapi yang namanya rasisme, sentimen itu kan bisa membuat orang dewasa menjadi kanak-kanak kan. Iya. Iya kan? Justru kadang kalau anak-anak gak ada masalah tuh dengan perbedaan. Karena cinta itu kan diciptakan oleh Tuhan. Ketika kita masih anak-anak, itu masih penuh cinta. Karena genuine dari Tuhan. Gak ada masalah dengan yang berbeda. Nah, benci itu seringkali diajarkan manusia. Benar. Kalau udah gede baru, jangan ngumpul sama Cina. Kenapa pelit? Jangan ngumpul sama Arab. Karena begini, begitu. Kan selalu ada. Gue aja waktu kecil gitu. Kenapa? Gak boleh sama Cina ya? Enggak, sering matiin listriknya orang Cina. Iya kan, orang Cina tuh kan biasanya rumahnya di belakang ruko kan. Iya kan, semua orang Cina tuh di pecinan itu kan biasanya punya ruko. Nah, itu Tuhan kita Yesus, tuh lihat orang ini Tuhan Yesus. naik ke unggulnya temen gua, terus dimatiin tuh. Jadi orang Cinanya kan butuh effort dan waktu untuk ke depan kan. Jadi nggak mungkin kita ketangkep kan. Ngapain dimatiin listriknya tapi? Ya kan gitu. Apa untungnya di hidup Anda itu apa? Untungnya kita enggak lah. Jadi waktu kecil ya itulah dunia Aku shock banget sih, aku baru tahu ada fakta ini. Tapi Anak dulu kecil. emang orang-orang yang kan aku di rumahku di kayak ada perkumpulan Madura di situ. Jadi pas kecil deketnya sama orang Madura. Iya. Orang-orang Maduranya anak-anaknya sering nekenin bel kayak gitu. Iya. Sebenarnya Ngomong sentimennya mangga. bukan kepada rasnya sih. Nah ya. Benar. Karena gue juga punya banyak teman Cina, tapi kepada stigma dan eksklusivitasnya. Jadi yang lebih disasar itu adalah eksklusifnya di pecinan, yang kemudian bikin kita terpantik secara stigma untuk melakukan hal itu. Iya, eksklusif. Makanya gue gak setuju tuh kampung Arab, kampung Cina. Itu apalagi kalau di Jakarta, kampung Medan misalnya, ada kampung ini itu. Enggak, itu bikinan Belanda. Oh gitu ya? Itu bikinan Belanda agar komunitas keturunan baik Arab maupun Cina tidak memberikan pengaruh positif kepada masyarakat non keturunan untuk melawan penjajahan. I see. Tapi itu ngaruh loh, kayak karena rumahku itu di perkumpulannya orang Madura, pas masuk sekolah negeri dan bahkan sekarang kerja di Jakarta gitu ya. Jadinya nggak kumpulnya nggak sama Cindo aja gitu. Jadi kayak lebih enak sama yang lain. Sedangkan aku ngeliat teman-temanku yang misal dari kecil sama Cindo, agak ada shock-shocknya pas kerja. Bener ya, shock culture juga. Mereka shock kayak ditanyain kenapa kayak gini atau apa, atau misal pada masa puasa gitu. Shock kayak kayak sungkan ya makan ya tiba-tiba kayak gitu-gitu, kayak gitu. Kalau kamu udah puasa juga kalau Ramadan? Iya dulu pas SMA kepaksa puasa. Karena nggak enak kan? Nggak enak, jadi kan mau makan, nggak apa-apa nah. Kan kalau katanya kan ada kalau dikasih cobaan kan apanya lebih banyak, berkatnya lebih banyak. Iya, pahalanya lebih gede. Mereka bilang nggak apa-apa, makan aja. Cobaan. Cobaan. Berarti diposisikan kamu ini cobaan, iblisnya. Aku mau makan kan, set. Aku lapar juga soalnya pas itu mah gitu, terus kayak makan mereka gini. Krocok. Ya, mana ada manusia hatinya tidak tersentuh seperti Habib. Aku kayak aku ikut puasa kayak tapi aku hari itu mah langsung dibayarin mamaku. Dia memilih mah daripada tidak toleran. Kurang toleran apa aku guys. Jadi yang tadi kata-kata Cina itu salah ya guys. Aku orang Indonesia, mantap. Ya gitu lah. Ya, makasih ya. Makasih ya. Emang dia seseru itu loh. Dari sebelum take tadi emang sudah seru. Emang Habib ini ternyata open minded ya. Kayak saya cerita kayak gini nggak keder loh dia. Anda berarti gak kenal saya. Saya gitu. di konten sudah bertahun-tahun open minded. Anda kenapa baru sekarang ngomong? Tapi kan berarti emang dia
Tahu. Cina sih. Mama aku Emang nonton nggak Aditya bergaul dengan Paradise. Oh iya. Oh, Iya, mama aku nonton, tapi pas wawancara sama pendeta. pendeta. Berarti Iya. udah muslim, Mama? Enggak dong. Enggak. Tuhan Yesus, angkat saya di sini Tuhan. Saya tidak kuat. Oke, 1, 2, 3. Itu tagline-nya podcast lain.